Alamah Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sabiti wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Hadirin hadirat jamaah pengajian rutinan setiap ba'dal subuh fi subuhi syahri Ramadan. Kita doakan semuanya yang istiqomah hadir benar-benar apabila saat ini dirinya, keluarganya, orang tuanya, anak dan suaminya sedang mengalami penyakit, semoga penyakitnya benar-benar diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua kalinya didoakan yang istiqomah hadir di majelis yang dengan barokah ini, semoga dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, disehatkan badannya, lahir batinnya, dikuatkan ekonominya, dikayakan dunia akhirnya, dilimpahkan segala rezekinya, rezeki ilmunya melimpah, rezeki kesehatannya melimpah, kemakmurannya melimpah, rezeki ekonominya, keuangannya melimpah ruah dari berbagai jalan, belahan negara, belahan wilayah provinsi, dari jalan belahan berbagai wilayah kabupaten, dari berbagai belahan wilayah kecamatan, dari berbagai wilayah perumahan, dari berbagai macam-macam warnanya manusia. Semoga semua limpah rezeki yang kita sebut tadi didatangkan Allah kepada diri kita semuanya dengan cepat, dengan mudah, dengan sederhana, dan dengan ajib. Dan semoga dikabulkan semua permohonan kita, hajat-hajat kita. Apabila saat ini yang lumpuh utang, segera lunas utangnya. Setelah utang lunasnya, semoga setelah hutangnya lunas, semoga bisa mengutangi orang, bisa memberi orang, menjadi dermawan. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila yang saat ini masih pengen hajat memperbaiki rumahnya, semoga segera dapat terlaksana. Yang belum punya rumah, semoga segera saja diberikan rumah Allah yang tanpa beli, tanpa ngangsur, langsung cash. Semoga yang belum punya kendaraan atau yang ingin menambah atau mengganti kendaraan, semoga segera digantikan, diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyongsong hari lebaran
dengan bersukaria bersilaturahim. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah bareng-bareng. Yang pertama, tentu yang utama, kita wajib saat ini melahirkan rasa tasyakur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah yang maha keren, Allah yang maha ajib, Allah yang maha segala-galanya, saat ini memberikan kepada kita yakni kenikmatan yang ajib. Saat ini diberikan kenikmatan yang ajib. Tentu kenikmatan saat ini beda dengan kenikmatan kemarin, maka wajib kita syukuri. Apapun keadaan kita, semoga kita semuanya selalu menjadi orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih nanti beruntung di akhirat. Bagaimanapun keadaan kita, semoga rezeki kita selalu melimpah ruah, terutama rezeki keuangan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat Allah yang sangat besar ini dengan ucapan yang terindah, ucapan yang dicintai, disukai Allah, yakni tahmid bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duh ya Allah, pagi ini kami haturkan rasa tasyakur kami, rasa bahagia kami atas limpahan nikmat-Mu yang masih Engkau berikan kami umur yang panjang, sehat walafiat, dan semoga harapan kita mulai saat ini hingga besok pun Engkau curahkan ekonomi yang gemah ripah roh jinawi melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tadi iya, doanya begitu terus ya. Semoga kabul, insyaallah kabul, wajib kabul. Yang kedua kalinya, sholawat salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng ya, kita sholawat, kita sapa Nabi kita ya. Sholawat niatnya karena perintah Allah yang pertama. Yang kedua, memberikan haknya Kanjeng Rasul. Kenapa? Karena seluruh alam termasuk manusia ini diciptakan Allah sebabnya, sababiahnya adalah daripada nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama kok Allah tidak menciptakan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka alam semesta seisinya termasuk kita niscaya tidak akan ada. Maka kita liatin, memang kita berikan sholawat ini kepada Kanjeng Nabi sebagai haknya Kanjeng Nabi. Yang ketiga, kita niatin kita rasa cinta ya kepada makhluk yang luar biasa. Pokoknya Nabi itu makhluk, tapi tidak seperti makhluk-makhluk biasa, karena Nabi adalah makhluk yang luar biasa. Ketauhidannya kepada Allah lurus, keyakinannya kepada Allah sangat kuat, tak tergoyang oleh keadaan, hinaan, cercaan,
apapun tetap Kanjeng Nabi perjuangkan risalah Allah, mengajak kepada umat manusia agar manusia ini hidupnya di dunia selamat, agar makmur, agar bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, kita niatin sholawat ini adalah sebagai wasilah atau kita tabarukan, meminta syafaat Nabi. Semoga kita ini orang-orang yang hina dimuliakan, orang-orang yang bodoh semoga kita ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi. Semoga kita yang miskin ini ya dikayakan oleh Allah sebab barokahnya Kanjeng Nabi, kaya ilmu, kaya amal, kaya akhlak, kaya harta, kaya senyum, kaya kesehatan, kaya kebahagiaan, semuanya. Mari bareng-bareng kita sholawat dulu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sholatan turahibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wal ila'i dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wal ila'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nawdatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nawdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah tsabbit wansur ahlal jam'iyah nawdatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nawdatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan sholawat dan sholawatnya sholawat an-nahdiyah, yaitu sholawat an-nahdiyah. Tahu nggak sholawat an-nahdiyah? Sholawat an-nahdiyah adalah sholawat miliknya orang-orang Nahdlatul Ulama. Sejarah. Sebelum kita lanjutkan kajian, kita cerita sedikit tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Dulu sekitar zaman tahun 1923
garis miring tahun 1924 di Jazirah Arab sedang bergejolak. Ya. Di sana itulah akhir daripada runtuhnya kekhilafahan Al-Utsmani Turki, termasuk Jazirah Arab yang sekarang adalah Saudi Arabia, bagian daripada khilafah Al-Utsmaniyah Turki. Di sana. Nah, di sana itu runtuh. Kenapa bisa runtuh? Salah satu sebabnya adalah ada seorang Yahudi yang di sana, orang Yahudi tentu dengan sekutunya berusaha bagaimana supaya kekhilafahan Al-Utsmaniyah Turki yang saat itu menguasai dunia itu runtuh. Ada gitu. Lah, orang Yahudi itu belajar Al-Quran, belajar hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dipelajari kira-kira kelemahannya di mana. Maka setelah orang Yahudi di situ mempelajari Al-Quran, hadis, kitab-kitab kuning, sudah mahir, lalu mulai beraksi. Dia tampil seperti tampilnya orang-orang Islam, seperti Syekh, sehingga bisalah dia masuk ke Mekah sekarang. Kalau dulu namanya apa ya, pokoknya wilayah Arab lah. Dan disitulah yang mempengaruhi daripada orang Islam sendiri yang haus dengan kekuasaan, yang bekerja sama dengan orang-orang Barat untuk menggulingkan kekuasaan khilafah Al-Utsmaniyah Turki. Itu berhasil. Nah, maka setelah kekuasaan Turki, Al-Utsmaniyah Turki zaman dulu berhasil hancur, itu semua kitab-kitab Islam, karangan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dibakar habis. Jika saat itu Mbah Hasyim Asy'ari dan juga ulama-ulama Nusantara yang lainnya di sana menyelamatkan dari kitab-kitab yang beliau pelajari, yang beliau kaji, dibawa ke Indonesia. Jadi insya Allah di Indonesia ini, di Nusantara ini masih banyak kitab-kitab peninggalan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang asli. Setelah itu maka dibuatlah kitab-kitab seperti Sahih Bukhari, tafsir Al-Quran, dan kitab-kitab yang lainnya dibuat sesuai dengan kemauan mereka, alias dipalsu. Makanya banyak sekarang masuk aliran Indonesia orang Islam, tetapi kadang-kadang pemahamannya beda, kadang-kadang sering berselisih dengan pemerintahan di situ, sering berselisih dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, seperti itu. Itu karena mungkin yang mereka pelajari adalah kitab-kitab yang sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi yang berhasil mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi, bikin kitab. Namun insya Allah yakin
Di Indonesia masih banyak kitab-kitab yang asli. Makanya setelah Arab terpisah dari kekhilafahan Turki al-Utsmaniyah, membuat negara sendiri atau kerajaan sendiri yang namanya Kerajaan Saudi Arabia. Rajanya namanya Raja Saud. Dulu bukan Saudi Arabia namanya. Setelah mendirikan negara sendiri, kerajaan sendiri, dinamakan Saudi Arabia, itu dari nama rajanya. Di sana Saudi Arabia. Maka di zaman Raja Saud, setelah mereka menguasai daerah Arab, ingin menggusur makam Nabi. Makam Nabi mau digusur, Bapak Ibu. Karena memang kenapa digusur? Karena Islam mau dihilangkan. Jejak-jejak Nabi mau dihilangkan, bahkan jasad Nabi mau dihilangkan. Nah, maka saat itulah ya banyak diceritakan di dalam kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama bahwasanya di saat makam Nabi mau digusur, maka Nabi Muhammad SAW itu datang di dalam mimpinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Datang memberitahu, wahai Kiai Hasyim, ketahuilah bahwa saat ini makamku mau digusur oleh Raja Saud. Dengan alasan apa? Bahwa makam itu mau direnovasi. Seperti itu. Jadi kenapa di sini yang didatangi dalam mimpinya? Ya, ini bab mimpi ya. Boleh ditanyakan kepada para ulama sepuh tentang bahwa sejarahnya ada putusan atau komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab dan yang lainnya datang menghadap Raja Saud dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan jangan sampai makam Nabi itu digusur. Nah, mereka dengan diplomatik mereka berani menghadap Raja Saud. Di situ. Itu fakta sejarah seperti itu. Fakta sejarah daripada sebelum adanya Komite Hijaz dari ulama Nusantara menghadap Raja Saudi Arabia zaman itu dalam rangka untuk menyelamatkan makam Nabi. Yang punya jasa besar adalah Nahdlatul Ulama. Yang ditemui Nabi itu bagi Hasyim Asy'ari. Ada apa? Kenapa kok bukan yang lainnya? Kenapa kok bukan ulama-ulama lainnya? Kok dari ulama NU yang ditemui oleh Kanjeng Nabi memberitahu bahwa kala itu makamnya mau digusur. Lalu dibentuklah Komite Hijaz untuk apa? Berdialog menyelamatkan makam Nabi dari digusurnya Raja Saud kala itu. Ini nanti sejarah. Sejarah harus tahu umat Islam. Jangan sampai umat Islam lupa sejarah. Makanya perlunya kita ini belajar kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Nah, di situ. Nah, kalau belajar sama ulama yang bukan dari NU, kadang-kadang ya, itu beda pemikiran, beda sejarah. Seperti itu. Apalagi ustadz-ustadz muda yang jebolan dari Arab. Nah, itu kita harus selektif. Ulama muda kalau ngaji dengan ulama Nusantara, Gus Baha udah keren. Nah, itu muridnya Syekhona Maimun Jubir, keren. Tapi kalau yang lain ya kita harus selektif dan hati-hati. Ada cerita
Ada cerita seorang sahabat Nabi ketika ajal menjemput. Saat ajal menjemput, beliaunya sahabat Nabi mengucapkan kata-kata begitu. Bilang sampai 3 kali. Sahabat Nabi kok wafatnya seperti itu? Apakah itu tanda sahabat Nabi wafatnya meninggal dalam keadaan sul khotimah atau bagaimana? Maka sang istri buru-buru datang kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal ini. Wahai Rasul, engkau mengetahui bahwasanya suamiku adalah sahabatmu yang ia rajin mengaji, yang ia rajin jamaah. Tetapi mengapa saat meninggal dunia kok bilang saya jadi khawatir ya Rasul, khawatir kalau meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka Nabi menjelaskan, wahai istrinya sahabatku, ketahuilah suamimu meninggal itu menyesal. Sesal yang pertama adalah kenapa jarak tempuh rumahnya dengan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu kok hanya sekitar 9 kilo. Kenapa kok tidak lebih jauh lagi? Seperti itu Bapak Ibu, menyesal. Jadi orang yang mau meninggal itu diperlihatkan semua amalnya, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Maka orang-orang yang beramal baik pun akan menyesal karena merasa bahwasanya amalnya waktu di dunia kurang maksimal. Jadi yang beliau lakukan jamaah itu sekitar 9 kilo jalan, itu dilihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang kematiannya. Itu menyesal, ya Allah, kurang. Ternyata masih kurang amalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesalnya karena apa? Karena di saat suamimu berangkat jamaah, berangkat ngaji kehujanan, dia memakai atau membawa jas. Kalau orang sekarang punya jas 2. Ada orang yang kedinginan. Orang kedinginan itu nggak punya jas, dikasih jas, tapi jas yang jelek, yang bagus tidak dikasih. Suamimu menyesal, ya Allah, kenapa dulu kok tidak yang bagus jas yang aku kasihkan kepada orang yang kedinginan? Betapa luar biasa balasanmu, ya Allah. Nah, itu menyesal Bapak Ibu. Jangan dikira kita bangga, itu jangan. Orang berbuat baik pun menyesal, apalagi yang tidak berbuat baik, tambah secara dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Yang ketiga, suami menyesal karena apa? Saat perjalanan mengaji, saat perjalanan sholat jamaah, ia menemukan orang yang lapar. Ia menemukan orang yang lapar, orang kehausan. Ia punya 2 bekal. Dikasihkan hanya bekal yang sedikit, yang bukan menu favorit. Suami menyesal, kenapa yang diberikan dulu kok tidak yang favorit, tidak yang banyak. Alhamdulillah.
Jangan dikira. Maka saya bilang, ketika ada taman surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada kabur dijamin oleh Rasul, nanti akan menyesal. Karena apa? Kurang banyak amalnya. Jadi barang siapa sebelum subuhan sudah 2 rakaat, dilanjut subuhan, dilanjut iktikaf atau taklim di masjid sampai jam 6, maka ia akan mendapatkan pahalanya haji dan umroh, Bapak Ibu. Menyesal. Jadi orang yang berbuat baik itu menyesal karena tidak maksimal. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya dunia ini loh tidak sebanding dengan akhirat. Jadi 1 hari di akhirat itu sama dengan 500 hari di dunia. Sedangkan sehari semalam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Hidup lebih panjang di akhirat daripada di dunia. Sedangkan selamatnya, beruntungnya manusia hanya ditentukan di waktu dunia yang sempit ini. Yang sempit ini, Bapak Ibu. Apalagi kita udah turun peringatan dari Allah, ajakan dari Allah, dari para pewaris Nabi mengajak, ayo bareng-bareng mumpung masih hidup. Kanjeng Nabi itu 24 jam waktunya full untuk ibadah pada Allah. Untuk apa? Mengkafaroi dosa-dosa umatnya. Gitu. Makanya setidaknya kita umpama istilahnya tidak menjadi orang yang alim. Nabi kan bersabda, kun aliman, jadilah orang yang alim. Ketika tidak bisa menjadi orang yang alim, maka kun muta'aliman, jadilah orang yang belajar, orang yang mau ngaji. Ketika tidak alim, tidak belajar, tidak ngaji, maka kun muhibban atau mustami'an, orang yang cinta lah, atau yang mau mendengarkan pengajian. Muhibban, cinta ya ngedukung gitu, ngedukung. Seumpama memang dirinya ada uzur syar'i nggak bisa hadir di pengajian, hartanya itu ngedukung. Jadi walau mereka tidak bisa hadir tapi hartanya hadir supaya jamaah semangat ngaji, dikasih amplop semua gitu, diumumkan. Jadi siapa yang ngaji sangoni gitu, cepet setiap subuh alhamdulillah begitu. Wala takun robi'an, jangan sampai menjadi orang yang kelima sudah tidak ngalim, sudah tidak mau belajar, sudah tidak mau mendengarkan, tidak mau hadir di pengajian, sudah tidak cinta, ya, sudah tidak mendukung. Nah, ya Allah, tunggulah nanti sesal di sana. Jadi kita perlu ketahui sesal itu tidak hanya kejahatan, kejelekan tidak, kebaikan pun yang tidak maksimal akan mengakibatkan sesal, Bapak Ibu. Makanya saya di sini berapi-api, saya sambungkan hati saya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pasilahkan hati ini, sambungkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berdoa semoga kita semuanya, saya termasuk ya, juga yang hadir semuanya benar-benar ya diberikan Allah kecintaan istiqomah untuk apa? Ngaji. Untuk ngaji. Berkahnya ngaji, semoga kita semuanya benar-benar ya diberikan Allah limpahan rezeki, limpahan duit yang banyak, melimpah ruah. Jadi kaya raya, kaya dunia, kaya akhirat. Rumah tangganya berkah barokah.
sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak putra putrinya jadi anak-anak yang soleh, solehah. Suaminya jadi suami yang soleh. Istrinya jadi istri yang solehah. Anak murid yang berkah, barokah. Pokoknya semuanya. Orang tua kita jadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu mongko aja ndadekno sira kabeh lillahi maring Allah andada ing pira-pira sekuton. Ai syuraka tegese sekuton. Fil ibadati ing dalem ibadah. Wa antum hale utawi sira kabeh taklamuna iku padha ngerti sira kabeh. Fala taj'aluna maka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah menjadikan di dalam hati kita itu ada sekuton, ada tandingan ya, ada niat yang selain niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ngaji mah, orang ibadah mah cekap ya, niatin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu siapa? Allah lillahi ma fis samawati wal ard. Allah yang mempunyai langit seisinya, bumi seisinya. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah dah ridho, udah semuanya akan dikasih. Maka cukup dalam ibadah hanya niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Santunan yatim piatu karena mencari ridhonya Allah, mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nikah niat ibadah kepada Allah, mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan amal-amal yang lainnya cukup diniati mencari ridhonya Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu temen satune Allah al-khaliqu iku zat kang ndadekake. Wala yakhluquna lan ora iso ndadekake sapa syuruka ya, sapa tuhan-tuhane wong-wong kafir Mekah. Wala yakunu ilahan lan ora ana iku ilahan pangeran ilaman kejaba wong yakhluqu kang iso ndadekno sapa wong. Jadi sak temene sesungguhnya Allah itu al-Khaliq, yang menciptakan adalah Allah. Sedangkan Tuhan-tuhannya orang kafir Mekah, berhala-berhalanya, patung-patungnya itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa membuat sesuatu. Maka syarat menjadi Tuhan adalah man yakhluqu, orang yang bisa menciptakan sesuatu. Syarat menjadi Tuhan. Nah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menjadi Tuhan, sekalipun Fir'aun, sekalipun ada yang nabi yang dianggap Tuhan, itu ada kan, dianggap tapi bukan Tuhan. Itu belum memenuhi syarat Bapak Ibu untuk menjadi Tuhan. Karena syarat menjadi Tuhan harus punya karya, harus bisa menciptakan, harus bisa menciptakan. Nah, minimal menciptakan bumi kan begitu. Minimal bisa menciptakan langit. Sedangkan Allah
ya Tuhan Allah ini menciptakan tidak hanya langit dan bumi, tetapi banyak masih di sana ada planet lain, planet Pluto, Jupiter, Saturnus, masih ribuan bahkan miliaran matahari yang dalam tataran galaksi atau tata surya, enggak terhitung. Saking kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak pantaslah jika manusia dianggap Tuhan. Nabi saja, ba'da Nabi Muhammad, setelahnya Nabi Muhammad sudah enggak ada nabi. Ngaku nabi aja enggak pantas kok, apalagi ngaku Tuhan. Apalagi ngaku Tuhan. Kemarin di Semarang kalau nggak salah di Instagram ada yang ngaku lagi sebagai nabi baru kemarin. Ya Allah, ngaku nabi uteke kuwale ya sah uteke kuwale aku nabi wong ba'da Nabi Muhammad la nabiya sudah nggak ada nabi, sudah tidak ada nabi. Wa ing kuntum lan lamun ana sira kabeh fi raibim iku ing dalam kemamangan asyakin tegese mamang. Seumpama ya, lamun ya, kalau kalian semua itu berada di dalam keraguan-raguan mimma sangka perkara nazalna kang nurunake sapa kita Allah ala abdina ing atase kawula kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad minal Qur'ani sing diturunke bayane saking Qur'an. Annahu temestune Al-Qur'an min indillah iku saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok lamun ya, seandainya atau kalau kalian ini masih ragu kepada Quran yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah, ketahuilah bahwasanya Quran itu loh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ketika kalian masih ragu kepada Al-Quran, faktu mongko nekakno sira kabeh bisuratin kelawan saayat min mislihi saking ngupamani Al-Qur'an ayil munazzali tegese ngupamani saking sing diturunake min utawi min lil bayani iku krana bayan, dadi min mislihi minnya untuk menjelaskan. Kok kalian ragu dengan Al-Quran? Ya udah, sekarang kata Allah ditantang oleh Allah. Mereka orang-orang kafir Mekah ragu dengan Al-Quran, nggak percaya. Coba datangkan, gawe, bikinlah Al-Quran, walau seayat saja, walau satu surat. Minimal suratnya nanti dijelaskan minimal 3 ayat. Seperti Inna A'thaina itu surat yang terpendek dalam Al-Quran, hanya berjumlah 3 ayat. Ya. Ayya utawi Al-Quran, Al-Quran ayya utawi sak surat ya, sak surat seluruh iku ngupamani perkara, jadi ngupamani mak fil balaghati ing dalem balaghoi wa husnin nadmi ing dalem baguse nadome wal ikhbari lan baguse nyeritakake anil ghaibi saking perkara gaib. Jadi bikinlah Al-Quran walau cukuplah dengan satu surat saja. Nah, kalau memang kalian tidak percaya, masih ragu-ragu dengan Al-Quran bahwa Quran itu wahyu,
wahyu dari Allah Tuhan semesta alam. Bikinlah satu surat saja yang sama persis, sama balaghahnya, sama nadumnya, ya, sama di dalam menceritakan hal-hal gaibnya, ya, menceritakan tentang bagaimana alam kubur, menceritakan tentang bagaimana nanti di alam mahsyar, bagaimana tentang mizan, bagaimana tentang sirat al-mustaqim, bagaimana tentang surga neraka, ceritakan. Kalau memang kalian tidak percaya bahwa itu adalah buatan manusia atau yang kalian anggap buatan Muhammad, padahal itu tidak. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Lah yang satu surat itu wasuratu utawi sak surat qit'atun iku bagian laha. Iku tetep kuduwe bagian awalu, ya, utawi awale wa akhiru lan akhire akluha utawi luwih sithike, ya, jumlah surat dari awal sampai akhir. Jadi sedikitnya jumlah surat dari awal sampai akhir salah satu ayatin yaitu 3 ayat. Nah, minimal lah, gak usah banyak-banyak kata Allah. Allah menantang orang-orang kafir. Kalau memang kalian tidak percaya bahwa Quran itu adalah wahyu, ya, sekarang bikin kalau bisa minimal 3 surat aja nggak apa-apa. Seperti surat Inna a'tainakal kautsar, yaitu yang sama balaghahnya, sama susunan nandumnya, sama isi ceritanya tentang kegaiban, seperti itu. Bisa enggak? Itu kata Allah. Wada'u mongko ngajak sira kabeh, ngundang sira kabeh syuhadaakum ing Tuhan-Tuhan sira kabeh. Ilahatakum tegese Tuhan-Tuhan sira kabeh allati kang tak butuh kang nyembah sira kabeh ha ing Tuhan kalian. Tuhan min dunillahi kang sakliyane Allah Subhanahu wa taala, ai gori tegese sakliyane Allah. Litu'inakum drapun supaya nulungi sapa Tuhan kalian ing sira kabeh, ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina iku pancen wong sing bener, pancen wong sing kena dipercaya, ditantang kali Allah, ditantang sama Allah seperti itu. Tuh sekarang Tuhan kalian, berhala, patung-patung yang kalian sembah, kalian diajak Muhammad untuk nyembah kepada Allah, nggak mau. Ajak Tuhan-Tuhan kalian, suruh bantu kalian bikin satu surat yang sesuai dengan Al-Quran, satu surat saja yang isinya 3 ayat. Bikin, bisa apa enggak? Kalau memang kalian adalah orang-orang yang terpercaya. Kecuali memang kalian adalah orang-orang yang kadzib, yang tukang bohong. Itu kata Allah. Allah ini marah sebetulnya. Ya marah bahwa makhluk dibikin Allah disuruh taat nentang sama Allah, lo gaya gitu loh. Nyawa aja nggak bisa mempertahankan kok. Kok bisa-bisanya nentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang kafir. Marah, Allah itu marah. Kita aja sebagai manusia ditentang istri saja marah. Ditentang anak saja marah. Ditentang bawahan saja marah. Di demo saja marah. Apalagi Allah yang maha kuasa, al-mutakabbir, dan yang maha sombong, jelas marah.
Cuman marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beda marahnya kepada umat selain umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sudah marah sama umat sebelum umatnya Nabi Muhammad seperti umatnya Nabi Lut, ketika membangkang tidak mau taat sama Allah, udah langsung dibinasakan. Umatnya Nabi Nuh bangkang sama Allah langsung ditenggelamkan. Beda umatnya Nabi Muhammad. Kita mau bersyukur punya Nabi Muhammad. Masih diberi kesempatan untuk tobat. Kalau seandainya saat ini kita bukan umat Nabi Muhammad, maka banjir bandang di Demak, Semarang, Kudus, Jepara, bagian Jepara ya, Pati, udah tenggelam. Ini karena kita umatnya Nabi Muhammad sehingga masih dibelas kasih oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk kembali tobat. Alhamdulillah. Jadi kalau memang engkau wahai orang-orang kafir Mekah adalah orang-orang yang terpercaya, ayo, gitu kata Allah, bikin satu surat, surat yang sama dengan fi anna Muhammadan qala. Jadi surat yang sama yang diucapkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi min indi nafsihi, yang diucapkan daripada lisannya Nabi Muhammad. Faf'alu, maka bikinlah kalian, gawe sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono sak surat kaya atau seperti yang dilafatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum mongko temen sedune sira kabeh Arabiyuna iku bangsa Arab lho. Fusuhau kang padha fasih lesane. Quran kan bahasa Arab. Sampeyan kabeh itu kan orang-orang Arab yang bahasa Arabnya fasih, bikin kalau bisa kata Allah. Quran yang berbahasa Arab. Memang Quran berbahasa Arab karena apa? Nabi terakhir Nabi Muhammad itu orang Arab, dakwah di Arab, makanya Quran disesuaikan bahasa Arab. Tapi Quran itu bukan Arab. Quran adalah kalamullah. Ya, Quran itu kalamullah, bukan Arab. Jadi kalamnya Allah itu hakikatnya bukanlah suara, bukanlah lafaz, bukanlah tulisan, bukan Quran itu. Quran itu bukan lafaz, bukan suara, bukan tulisan. Itu kok Quran. Seperti lagunya Gus Dur itu. Al-Quran qadim wahyu minul ya. Terus gimana tuh? Tanpa dinulis iso diwaca, iku wejangan guru waskita dentan cepake ing jero dodo dentan cepake ing jero dodo. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a
Gus Dur siirannya mengatakan jadi pejangan dari guru waskita ditancap pakai yang jero dodo. Makanya sesuatu yang ditancapkan di dalam dada itu bukanlah tulisan, bukanlah suara, bukanlah lafaz. Kalau tulisan nggak bisa, bagaimana cara untuk menancapkannya? Nah, itu adalah kalam Allah. Jadi nur cahaya, nur cahaya. Pokoknya begitulah. Kalam Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan apapun juga. Tidak sama dengan tulisan apapun juga. Tidak sama dengan suara apapun juga, nggak sama. Karena kalam Allah bukan suara, bukan lafal, bukan tulisan. Tapi anehnya, walau kan tanpa ditulis, walau tidak tertulis, tetapi bisa dibaca. Itu termasuk keajaiban. Nah, seperti ini kok masih ada orang yang mengingkari Al-Quran. Masya Allah, ya Allah. Gak apa-apa, kita doakan semoga segera mendapat hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma ajayu mongko ing dalem semangsane apes sapa wong kafir Mekah andalika daripada andalika sangka mengkono-mengkono gawe satu surat sing padha dengan Al-Qur'an. Apes sudah nggak bisa mereka membuat. Allah Ta'ala maka Allah berkata kepada mereka, fa ilam taf'alu mongko lamun ora bisa nggawe sira kabeh he orang-orang kafir Mekah, nak sampean sudah nggak bisa bikin satu surat yang sama dengan Al-Qur'an ya. Fa ilam taf'alu mongko lamun ora iso nggawe sapa sira kabeh ma ing perkara dikira kang wis den tutur apa ma li ajikum krana apese sira kabeh karena ketidakmampuan kalian semuanya walang taf'alu mongko ojo walang taf'alu wala taf'alu lan pancen ora bakal iso nggawe sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono gawe walaupun hanya satu surat abadan ing dalem selawase gak bakal bisa membuat walaupun satu surat selama-lamanya, enggak bakal kata Allah. Liduhuri ijazihi dengan apa? Kalian melahirkan ketidakmampuan kalian nggak mampu, nggak bisa, kalian tidak mampu, tidak bisa. Fattaku maka lebih baik takwa sira kabeh, takutlah kalian semuanya aibil imani tegese imanlah billahi dengan Allah, wis percaya wae karo Allah gitu ya. Wa annahu lan temen setuhune perkara lan temen sedune perkara atau Quran laisa iku ora ana apa Quran min kalamil basyari iku kok saking omongane manungsa tu ora. Jadi Quran itu bukanlah kalam manusia. Jadi fatamu lebih baik mongko wedya sira kabeh wedya annara ing neraka. Takutlah kalian pada neraka allati kang wakudu kang utawi urup-urupe neraka annasu iku menungso ya. Ketahuilah bahwasanya neraka itu dihidupkan, apa namanya itu, urup-urup itu bahan penyalaannya itu adalah manusia. Al-kufaru tegese menungso sing kufar, sing kafir, manusia sing ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kafir itu ingkar karo Allah, ingkar karo Al-Qur'an, ingkar karo nabine Allah. Ingkar. Jangan sampai ingkar.
Lah orang yang ingkar itu tidak hanya zaman dahulu, tidak hanya di Jazirah Arab, di belahan dunia pun di mana saja bisa saja orang-orang itu ingkar. Termasuk di Indonesia, termasuk di sini. Bisa saja ada orang-orang yang ingkar. Namun insya Allah kita doakan di sini adalah semuanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Alhamdulillah. Wal hijaru, dan bahan penyalaan neraka yaitu batu. Kasnamihim, seperti batu berhala-berhalanya orang-orang kafir. Nah, jadi nanti berhala-berhalanya orang-orang kafir Mekah, ya tidak hanya orang kafir Mekah, semua berhala-berhala yang ada di atas dunia ini, di belahan dunia ini, sekira ada ya patung-patung ya yang dianggap sebagai Tuhan disembah, itu nanti di sana akan dibakar bersama orang yang menyembah. Masya Allah, seperti apa? Yakni ngarepake sapa ingsun Allah annaha temen setune neraka mufritatul hararati, iku banget panase. Jadi sesungguhnya neraka itu banget panasnya, bener. Tatakadu kang den urupake, yang dinyalakan ya neraka bima dengan perkara dzukira kang den tutur apa ma. Jadi neraka itu yang dihidupkan, dinyalakan dengan manusia dan batu. Jadi umpannya, bahan bakarnya adalah manusia. Ya. Laka narid dunia, bukan seperti api dunia. Tatakadu kang den urupake apa api donya bil hatobi kelawan kayu wanahwi lan sepadane kayu. Jadi api neraka itu bukan seperti api dunia yang dihidupkan dengan kayu bakar, dengan kertas, dengan plastik, dengan sendal jepit, ya, itu bukan. Jadi lebih ngeri, lebih panas. Pernah ya, kita sampaikan dalam pengajian kemarin bahwasanya api neraka, bukan api dunia saat ini itu adalah bekasnya api yang dulu diambil oleh malaikat Jibril, diambil minta sama malaikat Malik dari neraka, hanya satu darroh beratnya api itu dibawa ke dunia dalam rangka untuk apa? Keperluan Nabi Adam setelah turun ke bumi, nah, buat masak Nabi Adam. Itu bekasnya. Karena ketika api satu darroh yang dulu diminta malaikat Jibril kepada malaikat Malik diambilkan dari neraka, kok tidak diambil kembali, niscaya saat ini tidak akan ada kehidupan, akan terbakar bumi seisinya ini. Bekasnya saja seperti ini panasnya ya. Termasuk lahar Merapi, pedus gembel, terkenal dengan pedus gembel, itu adalah bekas Bapak Ibu, yang sekitar 800 derajat Celcius panasnya, itu bekas. Itu pun ketika pedus gembel sudah turun, hangus luluh lantas semua kehidupan ini, lebur. Apalagi kulit kita yang dicubit aja sakit, digigit nyamuk aja bentol. Terus mau bagaimana? Kita ini? Jangan sampai sombong. Cukuplah manut ikut sama Allah. Fattakullah billah imano pedyo karo Allah, imano karo Allah.
manut Al-Qur'an, manut nabine Allah. Jangan banyak ngeles, jangan banyak cincong. Nanti malah akan dicincang nanti di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau kita sakit aja, pusing aja udah susah, ya kan? Pusing sudah susah. Sakit kita kena sakit porong, wajahnya porong udah susah, ya kan di situ. Nah, apalagi api neraka itu ya. Ya. Tinggal sedikit. Uidat neraka iku uidat kang den cawesake apa neraka ai huyiat tegese den cawesake apa neraka lil kafirina kanggo wong sing padha kafir kabeh. Jadi neraka itu disediakan, diperuntukkan orang-orang yang kafir, yang ingkar, ya, yang ingkar. Apalagi kalau kita orang Islam sendiri kadang-kadang kurang percaya dengan Al-Quran, kurang percaya dengan hadis Nabi, kurang percaya dengan para ulama. Nah terus bagaimana? Wong al-ulama warasatul anbiya. Mau percaya dengan siapa? Lah itu termasuk minal kafirin, orang-orang yang mengingkari. Seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dilindungi daripada masuk golongan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang ingkar. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kita sampaikan. Sekedar menyampaikan apabila ada salah dan apalah pokoknya begitu ya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada baik dan benarnya, ini semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada baiknya, ada benarnya, mari kita ambil bersama-sama, kita jalankan bersama-sama untuk kehidupan dunia akhirat kita agar menjadi kehidupan yang bahagia, yang sejahtera, yang sehat, yang fitunya hasanah, akhirat hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.